Saya barusan beberapa waktu yang lalu melakukan sebuah pekerjaan tentang industri 4.0 ini. Ternyata memang selama ini kita banyak dengar ini masalah industri kesannya, masalah teknologi. Tapi pada dasarnya ini juga menyangkut dengan SDM atau pengembangan diri, persiapan diri kita memasuki era industri 4.0 ini. Baik, saya akan memulai sebelum saya menyampaikan materi ini. Tentu kita sama-sama tahu akhir-akhir ini nyantai aja Pak Edi ya. Santai aja semuanya. Ini bincang-bincang sesama sahabat dalam rangka bagaimana kita memperbaiki diri kita untuk agar dalam kehidupan ini kita betul-betul sehat, sukses, bahagia. Silakan, Dindo. Baik. Pertama saya akan membuat pengantar dulu tentang industri 4.0 ini, lalu nanti saya akan menyampaikan lebih banyak tentang pengembangan diri kita, bagaimana cara kita mengembangkan diri kita, walaupun secara teori ataupun praktek kita sudah sama-sama melakukan. Ini sebenarnya lebih kepada mengingat kembali kepada kita hal-hal yang sebenarnya boleh jadi apa yang saya sampaikan basic, tapi mungkin kita kadang-kadang lupa. Tadi sudah diperkenalkan Pak Edi, pekerjaan saya dosen, training dan konsultan. Nah, kita juga sama-sama tahu teknologi sekarang ini berkembang sedemikian rupa. Mungkin saya akan coba lihat faktanya saja, sepintas saja ini, hanya sekedar review bagi kita, bahwa teknologi itu berkembang sedemikian rupa, dan HP mungkin kita semua merasakan dulu itu seperti apa dan sekarang seperti apa. Ini adalah perkembangan teknologi, mau tak mau kita ikuti. Dan coba kita lihat di sini bahwa ternyata teknologi itu berkembang. Kita bisa megang laptop, sekarang TV seperti ini, tentu ada asal muasalnya. Ada proses yang dilalui sebuah laptop itu sendiri. Nah, mobil juga seperti itu, ya. Mobil juga dulu awalnya seperti sepeda, seperti apa tuh? Awalnya mobil itu seperti beca, gitu ya. Tapi sekarang luar biasa, gitu ya. Saya memulai ini hanya mengingat kembali bahwa ini sebuah proses teknologi dan berkembang sedemikian rupa, dan tentu harus diikuti juga dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita lihat mobil, gitu ya. Mobil itu tahun 1927 dulu bentuknya seperti ini, yang paling atas, sebelah atas kiri. Tapi sekarang bentuk mobil itu sudah jauh sedemikian rupa. Dan mungkin di negeri kita sama-sama tahu, kalau kita lahirnya tahun 70, tentu kita tahu mobil tahun 77, Toyota 77 itu seperti apa, dan sekarang seperti apa, dan ini berkembang sedemikian rupa. Dan begitu juga proses industrinya. Proses industrinya, saya waktu awal-awal bekerja di Densu tahun 96 dulu, proses pekerjaan industri di otomotif itu belum seperti ini, tapi masih seperti ini ya. Tapi waktu itu udah ada rel keretanya, tapi dulu sekali seperti ini. Dan sekarang ini sudah tahun, saya ingat itu tahun 2000-an sudah seperti ini ya, di Toyota itu. Tapi sekarang sudah seperti ini. Nah, ini adalah perkembangan teknologi. Nah, saya masuk tentang revolusi industri. Itu tadi hanya pengantar, mengingat kita kembali. Tapi saya hanya coba untuk menggarisbawahi, teknologi berkembang sedemikian rupa ini, kadang-kadang kita lupa kaitan dengan diri kita. Ya, sebagai contoh, tadi handphone boleh jadi, bentar, ini kok jadi jalan sendiri. Handphone itu sebenarnya yang kita pakai hari ini, ya kalau kita tidak memiliki kemampuan, handphonenya canggih, tapi kita tidak memiliki kemampuan, mungkin kita hanya menggunakan hanya 10% dari teknologi yang ada di telepon itu sendiri. Atau contoh PowerPoint yang saya gunakan ini, dengan kemampuan kita, sebenarnya PowerPoint ini udah luar biasa, sudah bisa bikin macam-macam.
Tapi dengan kemampuan kita yang kurang, boleh jadi kita hanya menggunakan hanya 10%, bahkan nggak nyampe. Ya. Nah, itu ada hubungan antara teknologi dan kita. Dan kita kalau kita lihat revolusi industri itu berkembang seperti ini. Ya. Dulu awal-awalnya itu adalah mesin uap, lalu berkembang tadi sudah saya sampaikan awal tahun 19 seperti ini, lalu berkembang dan sekarang sedemikian rupa seperti ini ya. Ini hanya ilustrasi tentang apa industri 4.0. Nah, industri 4.0 itu adalah yang sini ya. Kalau masih pakai robot itu masih industri 3,5 ya. Tapi kalau 4 itu sudah robotnya sudah terkoneksi dengan alat ya, alat-alat misalnya ke HP dan seterusnya. Dan ini adalah perkembangan teknologi sekarang ini. Dan ini adalah tentang gambaran industri smart industry. Nah, ini juga masih pengantar. Saya masuk ke sebenarnya industri 4 ini lahirnya dari ide dari Jerman. Namun Indonesia berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu tidak salah, saya lupa tahunnya, tapi ini baru. Mungkin bapak-bapak juga pernah, atau bapak-bapak dan ibu-ibu semua pernah tahu ini. Indonesia juga sudah mendevelop tentang industri 4.0 ini dengan nama Indi 4.0. Indi tentang Indonesia sudah mendevelop tentang industri 4.0. Apa industri 4.0 dalam konteks di Indonesia? Di Indonesia ini Indi ini menjadi 5 dimensi. Saya tidak tahu kenapa jumlahnya jadi apa disengaja dibikin. Ini jumlahnya ada 5, sama dengan jumlah Pancasila. Dan jumlah subnya ada 17, sesuai dengan tanggal kemerdekaan kita. Ini subnya ada 17 sub ya. Tapi yang banyak dibicarakan yang banyak kita dengar tentang industri 4.0 itu hanya di teknologinya saja, tentang alat-alat yang mesin-mesin cerdas, tentang konektivitas. Padahal sebenarnya industri Indonesia 4.0 itu tidak hanya bicara tentang teknologi. Ada 5 dimensi tentang industri 4.0. Pertama itu adalah manajemen dan organisasi, kedua orang dan budaya, ketiga itu adalah produk dan layanan, keempat itu ada teknologi, 5 operasi pabrik. Nah, malam hari ini kita ingin bicara tentang orang. Judul kita adalah pengembangan diri. Jadi tadi sudah saya singgung tentang teknologi itu berkembang seperti apa, lalu operasi itu berkembang seperti apa, tapi 2 ini saya tidak singgung karena ini terlalu banyak ya. Tadi saya hanya memberikan gambaran bahwa operasi itu sudah berkembang seperti apa, tentang pabrikasi itu seperti apa. Tadi sampai smart industri ya. Lalu teknologi sudah berkembang sedemikian rupa. Lalu ketika teknologi operasi berkembang, orang juga harusnya berkembang. Nah, orang dan budaya terdiri dari 3 sub pokok. Pertama budaya, kedua keterbukaan terhadap perubahan, ketiga pengembangan kompetensi. Nah, malam hari ini dari 17 sub ini kita hanya bicara tentang pengembangan kompetensi. Nah, menurut Indi, Dokter Edi, maaf, ini sampai jam berapa saya? Nggak kedengar Pak Edi, suaranya. Maaf, Bindel, materi itu cukup 45 menit atau 1 jam, setelah itu tanya jawab setengah jam. Jadi diperkirakan pukul 9 kita udah selesai. Ya. Baik. Selanjutnya adalah kita akan bicara fokus tentang pengembangan kompetensi berkenaan dengan industri 4.0 ini. Nah, sebelum saya membahas tentang pengembangan kompetensi ini, sebenarnya kita ini tidak membuat sendiri. Ini nyontek sebenarnya. Sebenarnya sebagai semua negara hampir Malaysia, Thailand semuanya juga bikin. Maaf.
Semua negara juga bikin tentang konsep indeks indeks 4.0 masing-masing. Tapi sebelum kita melakukan itu, sebelum Indonesia buat, sebenarnya Malaysia sudah buat, dan yang pertama kali buat itu adalah, kita coba lihat perbandingannya dulu, baru saya jelaskan sedikit saja tentang perbandingannya. Pertama kali yang buat itu adalah Jerman. Nah, ini Jerman. Tapi Jerman juga ada aspek tentang SDM-nya juga, tidak semata-mata tentang teknologi. Ini ada tentang orang dan skill orang. Dan setelah Jerman, lalu lebih awal dari Indonesia itu ada Singapura, namanya SIRI, Singapore Smart Industry Readiness Index. Nah, ini punyanya Singapura. Jadi kita ini sebenarnya lebih kepada mengembangkan atau mencontoh ya dari beberapa negara yang sudah membuat ini. Nah, saya akan coba membahas tentang menurut INDI berdasarkan pengukuran indeksnya, apa saja yang diukur tentang pengembangan orang. Nah, ini pengembangan kompetensi INDI 405 ada 4 talenta yang harus dikembangkan. Pertama itu adalah talenta kemampuan mengelola tim. Jadi di dalam, kalau kita bicara tentang industri 4.0, karena ini era keterbukaan, tidak ada lagi yang namanya data-data informasi yang sulit kita menutup-nutup informasi. Informasi itu akan terbuka, maka ini pengelolaan tim sangat penting. Mengelola hubungan interpersonal juga menjadi penting. Lalu ada kesiapan talenta, kompetensi kepemimpinan, mengelola inovasi, mengelola ke depan, ini adalah masalah visi, misi, mengelola perbaikan, ini adalah masalah improvement, perbaikan berkelanjutan. Jadi ada tidak langsung yang namanya teknologi atau sebuah sistem itu tidak langsung bagus, tentu ada proses perbaikan. Seperti apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang, mereka tidak memulai langsung bagus. Ada proses setiap saat melakukan perbaikan. Lalu ketiga adalah talenta kompetensi. Pengelolaan kompetensi fokus pada pelayanan, pelanggan. Yang ke Jogja itu kapan ya? Kamis atau besok? Lalu adalah kesiapan talenta standar proses internal, mengelola sistem kontrol, mengelola koordinasi, mengelola penyesuaian diri atas kebiasaan baru, dan guna menaikkan produktivitas. Nah, ini adalah 4 talenta yang harus disiapkan di dalam INDI, menurut INDI ya. Nah, dari semua ini kalau kita coba untuk melihat sebaik, saya akan menyampaikan selanjutnya adalah konsep pengembangan diri dan output dari konsep pengembangan diri itu seperti apa. Ada 2 hal lagi akan saya bicara. Nah, ini adalah kompetensi yang indikator-indikator atau indeks-indeks yang dibuat oleh INDI tentang persiapan SDM. Nah, kita sama-sama tahu bahwa konsep pengembangan diri itu sebenarnya ada 3. Ini saya minta maaf, ini tadi saya nggak bisa menghapus di komputer ini, nggak tahu ininya PowerPoint-nya lagi ada masalah, minta update tadi. Jadi sebenarnya ada 3 konsep pengembangan diri. Pertama itu adalah sikap, kedua adalah keterampilan atau skill, ketiga adalah pengetahuan. Sikap ini menyangkut budaya kerja, akhlak, perilaku gitu ya. Dan menyangkut juga tentang orang bersikap itu kan kena keyakinan, keimanan, ketakwaannya. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang keyakinan. Keyakinan ini boleh jadi kita memiliki keyakinan-keyakinan yang salah. Ada cerita orang tua naik kereta. Orang tua naik kereta, dia dari daerah Jawa zaman dahulu itu mau ke Jakarta ke tempat anaknya di Jakarta. Nah, ketika naik kereta itu, dia beli tiket kelas ekonomi. Zaman dahulu kala itu, kalau kelas ekonomi itu pasti duduknya di kursi yang tidak pakai jok. Karena kereta kosong, si bapak ini naik kereta itu
duduklah di kelas bisnis yang ada jok, karena kereta kosong. Lalu di perjalanan ketika ada pengawas kereta, dia ditagih, diminta tiketnya. Setelah diminta tiketnya, dia diminta nambah uangnya, nambah ongkosnya, karena dia duduk di kelas bisnis. Dia bertanya, kenapa saya harus nambah? Karena Bapak duduk di bisnis, apa bedanya? Ini pakai jok, kalau ekonomi nggak pakai jok. Akhirnya dia nambah. Tapi di dalam kepala Bapak itu sudah tertanam sebuah keyakinan, kalau duduk di atas jok, itu nambah uang. Begitu dia sampai di stasiun, dia naik angkot. Angkotnya pakai jok, dia nggak mau duduk di jok. Karena di dalam kepalanya sudah punya keyakinan bahwa kalau duduk dalam jok itu nambah ongkosnya. Lalu dia turun dari mobil ke tempat anaknya naik beca, repot lagi tukang beca. Dia nggak mau duduk di atas jok. Karena dia tahu nanti nambah ongkosnya. Jadi dia duduk di bawahnya. Begitu repotnya tukang beca. Dan begitu juga dia ketika ke rumah anaknya. Anaknya belum pulang kerja, tapi ada menantunya, suruh duduk di jok. Dia nggak mau. Nah, itu ada keyakinan salah. Gitu ya. Nah, boleh jadi keyakinan-keyakinan kita ada yang nggak tepat, perlu kita perbaiki. Tentu yang benar ada pedomannya. Lalu kedua, sikap-sikap memiliki semangat. Semangat atau motivasi dan tidak banyak L. L itu adalah no L ya. Letih, loyo, lesu, lemes gitu ya. Ya kita harus memiliki semangat. Dan ini adalah menyangkut sikap-sikap yang baik. Terus bersemangat untuk berprestasi, terus bersemangat untuk berjuang gitu ya. Dan ada selanjutnya adalah sikap-sikap berkontribusi, beramal. Harus selalu berpikir bahwa kita harus memiliki kontribusi. Dan ini sikap-sikap, masih banyak lagi sikap-sikap baik yang harus kita kembangkan dan kita pertahankan hal-hal yang baik yang telah kita miliki. Nah, ini konsep pengembangan diri dari segi sikap. Lalu selanjutnya adalah konsep pengembangan diri dari skill atau keterampilan. Ini adalah kemampuan kita bagaimana mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang kita ketahui. Nah, ini memang butuh waktu. Butuh dipraktekkan, butuh kesungguh-sungguhan, butuh pengalaman gitu ya, sehingga kita bisa melakukan itu dengan terampil. Dan keterampilan itu menurut ada sebuah buku bahwa itu butuh waktu yang panjang untuk kita terampil segala sesuatu. Dan selanjutnya adalah pengetahuan. Ini dengan cara membaca, melihat, dan mendengar. Lalu timbul pertanyaan, apa perbedaan antara pengetahuan dan skill? Saya ingin bercerita, apa beda pengetahuan dan skill? Ada seorang pinter lah ya. Orang pinter itu ditanya oleh orang biasa. Tapi di sebelah orang biasa itu ada juga orang biasa juga yang mendengar. Tapi orang pinter banget ini ditanya oleh seorang, Pak, anggaplah seorang pintar ini profesor lah ya. Prof, kira-kira kodok itu di sungai, dia melihat ada kodok. Kodok di sungai itu berapa kali dia melompat untuk menyeberang sungai. Si orang pintar ini secara pengetahuannya tentu dia akan menyampaikan secara teori bahwa jumlah lompatan kodok itu adalah harus tahu ukuran berapa panjang sungai, berapa jarak kodok melompat, sebenarnya sehingga jumlah lompat kodok itu adalah secara teori adalah panjang sungai dibagi jarak kodok melompat. Itulah jumlah lompatan. Tapi di sebelahnya ada orang yang tidak pintar, tapi dia sering berada di dekat kali itu. Dia bilang, Prof, setahu saya kodok melompat itu hanya 2 kali, ke sungai sama melompat. Nah, ini adalah aplikasinya di lapangan. Jadi antara pengetahuan aplikasi boleh jadi apa yang kita ketahui belum tentu persis sama dengan apa yang sesungguhnya. Dan selanjutnya ini kita sama-sama tahu bahwa konsep kalau kita di kampus juga, saya juga ketika buat modul itu harus mencantumkan 3 ini. Karena secara pedoman materi pembelajaran itu harus ada
sikap apa yang bisa ditanamkan di situ, keterampilan apa yang bisa dilakukan, pengetahuan apa yang akan didapat dari sebuah materi itu. Dan ini adalah konsep yang tadi saya bilang, konsep secara umum di negeri kita tentunya. Ini negeri kita itu selalu seperti ini. Nah, timbul pertanyaan, kadang-kadang dari konsep ini, kita sudah menyampaikan konsep ini, tapi ketika outputnya belum tentu sesuai. Nah, saya ingin menyampaikan slide berikutnya adalah tentang output yang harus didapat dari proses pengembangan diri. Apa output yang harus kita dapat dari konsep ini? Ini kan konsep. Nah, outputnya itu ada 3 sebenarnya. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, ada 3 output yang harus kita miliki. Pertama itu adalah karakter. Kedua itu adalah kompetensi. Ketiga itu adalah literasi atau wawasan. Nah, saya akan menyampaikan dulu karakter. Karakter yang penting bagi kita di dalam pengembangan diri ini adalah pertama adalah kejujuran, kedua rajin. Ada orang yang jujur sekali, dia jujur sekali, tapi malas, nggak bisa juga. Ada orang yang rajin lagi sekali, tapi dia culas, suka bohong, gitu ya. Juga nggak bagus. Jadi karakter itu harus 2, karakter kejujuran, rajin. Jadi kalau kita ketemu dengan karyawan atau orang yang rajin bekerja tapi dia jujur, nah inilah karakter yang harus kita kembangkan. Nah, tentu juga di industri 4.0 ini membutuhkan juga karakter orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar, mau berubah, melakukan perbaikan, dan terus mengkaji pengetahuan, dan di sisi lain dia juga orangnya dapat dipercaya atau amanah. Nah, karakter-karakter ini adalah karakter yang penting, 2 karakter, jujur dan rajin. Kedua, output dari konsep tadi harus bisa membuat orang memiliki kompetensi. Setidak-tidaknya ada 4 kompetensi yang harus dimiliki di dalam pengembangan diri. Pertama itu adalah kompetensi kritis. Ya, tidak langsung kita, kalau kita dapat berita sesuatu, tidak langsung kita share begitu saja. Tentu kita kritis, ini benar atau enggak, harus cek dulu, gitu ya. Tidak main kita percaya begitu saja. Ada rasa kritis, dan kita bisa kritis kalau kita memiliki pengetahuan tentunya. Dan selanjutnya adalah sikap kreatif. Kreatif ini adalah orang yang selalu mencari alternatif. Kedua adalah kreatif. Alternatif tidak hanya satu. Ketika ingin melakukan sesuatu, ketika kita terbentur dengan suatu hal, kita bisa mencari beberapa alternatif. Ini kreativitas. Dan selanjutnya adalah boleh jadi orang itu kritis, kreatif, tapi tidak pandai berkomunikasi. Ini juga masalah. Ini kerap bermasalah di level orang-orang pinter, kerja, tapi kadang-kadang tidak mampu untuk menyampaikannya. Nah, ini dibutuhkan juga kemampuan komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu yang ide, gagasan, sehingga orang bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dan selanjutnya memiliki kompetensi kolaborasi. Kompetensi mau bekerja sama. Dan ada orang mampu bekerja sendiri, tapi belum tentu mampu bekerja bersama-sama. Nah, ini bekerja bersama jauh lebih sulit sebenarnya dibanding bekerja sendiri. Tapi kalau orang sudah terbiasa bekerja bersama, tentu terasa lebih enak bekerja bersama dibanding sendiri. Jadi kompetensi di dalam industri 4.0 tidak lepas juga dengan empat kompetensi ini. Kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah tentang wawasan. Wawasan ini adalah menyangkut literasi. Banyaknya kita belajar. Apa yang kita pelajari itu ada pas, kalau saya melihat yang harus kita pelajari itu apa?
yang harus kita pelajari itu, kalau kita belajar itu seperti huruf T. Kita belajar semuanya, tapi minimal 1 atau 2 yang ada yang kita dalami. Nah, yang kita bisa pelajari itu adalah pesta. Pertama itu kita juga jangan buta juga tentang P, politik. Ya, tentang apa yang terjadi di negeri kita, apa yang terjadi di negeri lain, di dunia ini. Minimal kita tahu secara umumnya. Ini adalah wawasan kita tentang politik. Kenapa ketika ada pesta demokrasi juga kita juga tidak buta di dalam berpihak ataupun bersikap gitu ya. Ini adalah kemampuan. Kalaupun kita buka usaha, kita juga harus melihat juga politik ini ada faktor kebijakan-kebijakan ke depan, ada nggak efek terhadap usaha kita gitu ya, atau bisnis kita, sehingga kita tidak buta sekali tentang politik. Lalu selanjutnya tentang ekonomi. Ada ekonomi, minimal kita tahu sekarang pertumbuhan ekonomi seperti apa di Indonesia maupun di dunia gitu ya. Jadi kita juga tidak buta juga tentang ekonomi. Dan kita, yang penting lagi juga kita harus tahu juga mengatur ekonomi rumah tangga kita, itu yang basic banget. Dan ini menyangkut kadang-kadang banyak orang yang pintar mencari uang, tapi belum tentu pintar di dalam memanagenya. Kecerdasan finansialnya kurang. Nah, ini adalah masalah ekonomi. Ada ketiga adalah wawasan tentang sosial. Kita juga harus memahami juga tentang lingkungan sosial. Kadang-kadang kerap kali kita memiliki konflik terhadap yang sederhana tetangga dengan teman kerja gitu ya, dan seterusnya. Ini kan menyangkut hal-hal sifatnya sosial. Lalu selanjutnya adalah masalah teknologi, wawasan teknologi, perkembangan teknologi seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan sebagai pembuka tadi tentang perkembangan teknologi secara ringkas gitu ya, secara umum. Lalu yang tak kalah penting adalah yang terakhir, adalah tentang wawasan tentang agama, ya, wawasan tentang agama. Karena akhir dari hidup kita juga, ya kita juga akan menghadap sebuah kematian juga, ini penting juga tentang ilmu agama. Terus kita asah tentang agama kita, gitu ya. Dan ini juga menjadi hal penting untuk kita selalu perdalamkan, sehingga kita semakin usia bertambah, pengetahuan agama kita juga bisa bertambah. Mungkin ini adalah output yang diinginkan dari dari karakter atau pengembangan diri. Itu ada 3 intinya, karakter jujur, rajin, lalu selanjutnya kompetensi yang kita kembangkan, lalu peningkatan wawasan. Wawasan ini juga penting sehingga kita. Nah, dari semua masih ada waktu, Dr. Edi? Masih 20 menit malah. Oh ya, baik. Kalau masih ada waktu, saya lanjutkan lagi. Saya takutnya malah kelamaan. Nah, kalau kita bicara tentang karakter, misalnya karakter Rasulullah, itu ada namanya Saf, Sidik, Amanah, Patona, Tablik gitu ya. Dan ini banyak kalau kita mau kembangkan, tapi intinya itu adalah bagaimana kita bisa bekerja secara jujur, rajin. Dan selanjutnya, untuk mencapai output ini masih ada beberapa slide lagi akan saya sampaikan. Untuk mencapai untuk output ini, bagaimana sih sebenarnya proses kita belajar? Ya mungkin ada yang pernah tahu juga tentang proses kita belajar itu, kalau saya mengistilahkan itu adalah cuek, gitu ya. Cuek. Tapi tulisannya juga cuek, ruwek. Ini adalah proses kita belajar menurut Blow. Ini udah teori lama, tapi saya coba untuk kalau saya mengajar, saya melihat juga pelajaran yang saya berikan apa dan pesertanya apa. Kita belajar itu untuk mengembangkan diri itu kuncinya kan belajar. Pengembangan diri itu belajar. Belajar dan terus belajar lalu diamalkan. Nah, ini untuk menurut Blow itu prosesnya itu dimulai dari R, ruwek. Kalau saya mengingatnya cuek gitu ya, supaya nggak menghafalnya itu kan cuek. Jadi ketika kita belajar atau kita mengajar, memulainya itu yang akan kita ajarkan itu
yang di mana? R, U, A, A, atau E, C, ya. Tapi yang paling basic itu yang paling bawah. Yang paling basic belajar itu adalah yang paling bawah. Remember, hanya sekedar mengingatkan. Hanya sekedar untuk mengingat definisi. Contoh kalau kita mengajar kepada orang yang masih baru tahu tentang segala sesuatu itu, definisinya apa gitu ya, tujuannya apa, itu kan remember, hanya sekedar untuk mengingatkan. Tapi level yang lebih naik lagi dalam proses belajar itu adalah understand, sampai kepada tingkat pemahaman. Tentu remember dengan understand tentu berbeda. Hanya sekedar remember, tahu apa tuh, kalau remember hanya sekedar ingat definisi seperti itu. Tapi understand sampai mengerti, paham sampai paham. Nah, begitu juga kalau kita belajar, kita itu di level belajarnya sampai mana? Hanya sekedar tahu saja. Nanti contoh saya kasih tahu tentang, mungkin kita belajar tentang politik hanya sekedar tahu saja, tapi kita tidak tahu sampai mengerti betul sampai ke dalam kalau kita bukan orang hukum gitu atau orang politisi gitu ya. Tapi minimal kita tahu, itu adalah pengetahuan. Kalau understand itu sampai tahap kita mengerti, paham tentang sesuatu. Lalu naik lagi level kita belajar itu ada namanya aplikasi. Ini adalah proses kita mengamalkan ilmu. Nah, ini menyangkut nanti sudah ke skill kita. Pengamalan terhadap apa yang kita ketahui itu kita aplikasikan, kita amalkan, kita lakukan sampai bisa kita lakukan. Ini adalah step selanjutnya. Lalu proses belajar selanjutnya itu adalah analisis. Jadi kalau orang sudah analisis, tentu dia tahu secara teori dan dia tahu juga secara praktek. Kita akan sulit menganalisis sesuatu kalau kita hanya tahu tapi nggak tahu cara kerjanya seperti apa. Orang menganalisis bahwa misalnya kita tahu teori tentang nyupir mobil tapi nggak bisa nyupir mobil, disuruh menganalisis bahwa nyupir itu seperti apa, kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadi analisis ini levelnya sudah lebih tinggi daripada aplikasi. Lalu kemampuan selanjutnya adalah kemampuan kita mengevaluasi. Dan yang paling tinggi adalah create, menciptakan sesuatu. Ya. Sesuatu yang baru, yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini adalah proses kita belajar. Ya, mungkin malam ini kita paling tinggi itu sampai tingkat saya coba untuk antara R sama U saja gitu ya. Belum sampai kepada pengamalan. Tapi tentang mungkin industri 4 tadi hanya remember saja. Tapi tentang pengembangan diri sudah agak masuk tentang understand-nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Dr. Edi. Mari kita untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dinda Henry. Mungkin slide-nya di-off-kan dulu, share screen-nya. Ya, share screen-nya di-off-kan. Quit dari share screen. Sambil menunggu quit dari share screen, saya coba sedikit berikan ulasan ya, apa yang disampaikan oleh sahabat Henry ini. Alhamdulillah luar biasa, terutama ketika bicara outcome ataupun output, dan tadi ada tahapan sampai kepada create. Tadinya saya menunggu di mana ya selama ini kita bicara tentang outcome dari Live Learning Club itu adalah sehat, sukses, bahagia. Ternyata di wawasan dia tidak lupa ya, menaruh bab agama tadi yang dia katakan pesta, mulai dari politik, ekonomi, kemudian S-nya itu tadi adalah sosial, teknologi, dan agama. Nah, jadi ini sangat selaras dengan apa yang selama ini kita bincangkan. Namun alangkah baiknya kalau kita lanjut dengan diskusi tanya jawab, karena alhamdulillah Dinda Henry siap untuk sharing malam ini. Insya Allah kita juga bisa share kepada yang ingin bertanya atau mungkin juga ada tambahan dari yang lain. Baik, forum pertanyaan saya buka untuk 3 penanya pertama. Selain di chatting, silakan dikasih tanda seperti ini, ya, dilambaikan tangannya. Atau langsung begini, angkat tangan ya. Silakan, 3 penanya pertama. Ya, silakan. 3 penanya pertama.
Baik, kelihatannya masih berpikir apa yang mau ditanya. Kalau gitu saya dulu yang bertanya ini, Dindo Henry. Tadi sempat dikatakan satu perbandingan ya dengan Jerman, Singapura, kemudian juga mungkin Malaysia. Kalau saya lihat kondisi SDM kita itu dibanding dengan 3 negara tadi, kita masih boleh dibilang masih di bawah mereka ya. Nah, ini Ya. kita sedikit bicara dalam konteks wawasan. Sebenarnya penyebabnya apa itu kira-kira, Dinda Henry? Karena tanpa mengetahui persoalan di lapangan ataupun persoalan pada diri kita sendiri, kan selalu kita melihatnya internal problem dan eksternal, ya. Nah, itu kira-kira analisanya seperti apa? Karena kan Dinda Henry ini dari tahun 2000-an bahkan 90-an sudah bergerak di bidang SDM. Nah, ini gimana nih? Coba kita pengen coba lihat analisisnya seperti apa. Baik, terima kasih Kakanda Dr. Edi. Ini cukup pertanyaan yang apa tuh menarik dan tentu untuk perlu saya berpikir keras untuk bisa menjawabnya. Baik, sebenarnya saya juga apa yang dipertanyakan oleh Dr. Edi ini sebenarnya menjadikan pertanyaan saya juga selama ini. Saya sudah banyak bertemu dengan di Kementerian Perindustrian, beberapa kementerian, terutama Kementerian Perindustrian. Saya coba untuk sharing pada mereka-mereka itu tentang kenapa sih SDM kita ini, terutama dengan industri ya, tentang industri ini kita tidak apa tuh, tidak sebagus orang negara lain. Nah, ternyata masalahnya itu adalah di kampus-kampus juga, contoh saya sebagai dosen, itu misalnya mau mengajar mahasiswa, saya juga tidak tahu bahwa 5 tahun yang akan datang setelah dia lulus, mereka ketika di pasaran itu, mereka itu ilmu apa yang dia akan dibutuhkan. Secara pastinya tidak tahu. Jadi begini intinya, negara kita ini kan untuk penyiapan SDM-nya tidak fokus. Karena kita tidak tahu ke depan itu kita mau ngembang apa gitu. Kita mau jadi apa. Jadi sektor industri apa yang akan kita apa tuh kita akan persiapkan. Karena pemerintahnya sendiri kan di dalam hal ini juga kita mengikut negara lain. Misalnya di otomotif gitu ya. Kita kan ikut negara lain, bukan sebagai leadernya. Jadi ini salah satu penyebabnya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita itu orang kita nggak kalah pintar sebenarnya. Tapi ketika kita ingin untuk menanamkan tentang ilmu pengetahuan yang tepat, nah itu yang memang masalah. Kadang-kadang orang juga banyak yang dipelajari, tapi belum tentu apa yang dipelajari itu kepake. Jadi menurut saya ini adalah masalah kesinergian antara lapangan, kalau untuk bekerja ya, kalau kita bicara tentang industri tadi, industri 4.0 kan dunia kerja. Antara persiapan orang dan industri kerja ini adalah tentang sebenarnya saya kasih contoh, misalnya di Kementerian Perindustrian saja, mereka buka sekolah, tapi alumninya itu belum tentu 100% bisa dipersiapkan. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang memang bisa memang dia sudah punya industrinya. Misalnya contoh, saya ambil contoh Politeknik Astra gitu ya. Hampir 80% bisa kerja, memang dia dekat dengan industri-industri. Mungkin itu, Dok. Baik, berarti dilihatnya dari faktor eksternal ya. Ya. Artinya kondisi di luar pada kebijakan. Sementara tadi kan ada istilah motivasi ketika bicara dalam konteks nomor 2 ya. Kan tadi kan selalu bicaranya SKA, skill, knowledge, attitude. Tadi Ya. no L, lelet, lolos, apa ya? Lemas, Itu kan letih, loyo lemas, gitu ya. letih ya. Nah, ini kan yang saya lihat generasi di zaman kita, artinya zaman saya dengan generasi yang sekarang diistilahkan millennials, XY ya. Nah, ini saya lihat juga tidak ada perubahan ya.
ini sebenarnya apa sih persoalannya kalau tadi kita lihat secara umum, misalnya untuk kesiapan di lapangan kerja. Dulu di zamannya waktu Menteri Pendidikan itu kan Pak Wardiman, di zamannya Habibie, Profesor Habibie almarhum, itu bicara link and match ya, dan banyak Iya. lagi perubahan-perubahan dari sisi kebijakan. Tetapi saya pengen lihat dari sisi dalaman sekarang ini, dari secara internal. Itu ternyata etos kerja kita juga itu masih banyak kendala ya. Nah itu Betul, gimana betul. itu Adinda Henry ini? Karena kalau dari dalamannya tadi yang diharapkan jujur dan rajin, itu tidak terpenuhi, bagaimana dia mau menuju ke kreasi ya, inovasi, kreatif gitu ya. Nah ini gimana itu? Nah, pertanyaan ini sama persis dengan pertanyaan saya sekitar tahun 96. Saya punya atasan waktu kerja di perusahaan Jepang dulu, orang Jepang, rajin sekali. Dia itu bekerja, sebelum saya datang dia sudah datang. Saya pulang pasti dia belum pulang. Jadi dia rata-rata datang jam 6, pulang jam 10 malam kadang-kadang. Dan saya pernah bertanya kepada orang Jepang ini. Saya bertanya kepada beliau ini, saya tanya, Master, Anda setiap hari kebiasaan bekerja itu berapa banyak? Berapa lama tidur? Dia bilang tidurnya sedikit sekali. Rata-rata dia tidur itu mulai jam 12, bangun sebelum jam 5, dan itu kapan dia mulai? Dan dia cerita tidak pernah tidur siang. Kapan dimulai? Semenjak dia ingat. Nah, lalu pertanyaan saya selanjutnya, sama dengan pertanyaan Dr. Edi ini, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa Anda begitu rajin sekali? Beda dengan orang-orang Indonesia, tidak begitu rajin kayak Anda. Jawabannya sederhana. Saya rajin katanya. Saya rajin karena saya dulu tidak seperti orang Indonesia. Karena kalau orang Indonesia itu kalau mau apa-apa tinggal minta. Minta aja gitu, bisa terima. Zaman saya dulu katanya, tidak bisa minta. Kalau kita gak kerja keras, nggak dapat sesuatu. Jadi ada motivasi, inner motivasi dari dia karena dia sadar bahwa kalau dia tidak berbuat, dia tidak akan dapat apa-apa. Nah, sama selanjutnya dulu waktu di tempat-tempat kerja, contoh orang-orang ini maaf saya apa tuh waktu di kerja di perusahaan Jepang itu, ketika orang-orang lokal, misal orang-orang Bekasi atau orang-orang Jakarta, itu kerjanya lebih males dibanding orang yang merantau. Kenapa? Terutama orang-orang Jakarta, orang Bekasi yang bapaknya punya kontrakan. Tapi kalau orang yang dari Jawa ngerantau, kalau dia nggak kerja, dia nggak makan, nggak bisa bayar kontrak, dia jadi ada unsur baik internal mau tidak semua orang seperti itu. Nah, jadi pendapat saya untuk hal ini ada dua hal. Pertama itu adalah ada unsur internal, keinginan semangat untuk sukses secara internal, secara pribadinya dia. Nah, anak-anak sekarang kan sudah biasa dengan hal-hal enak gitu kan, dan di rumah juga biasa enak. Dan ada juga kadang-kadang saya juga berpikir juga, kenapa anak saya tidak serajin saya? Karena anak saya kebiasaan dulu dari TK sampai SD bahkan sampai SMP itu diantar jemput. Dan itu efek mungkin gitu ya. Kalau saya dulu sekolah dari kecil sampai besar tidak pernah diantar jemput. Itu faktor, ada faktor. Jadi ada hubungan faktor internal eksternal. Tapi tidak semua orang seperti itu. Jadi intinya pertama adalah faktor internal. Secara pribadinya, internalnya, mau tidak dia sukses, dan itu menyangkut keyakinan. Keyakinan, semangat dia untuk mencapai sebuah cita-cita, tujuannya yang ingin dia gapai. Dan kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang bisa membuat orang itu berubah, melakukan apa-apa sesuai dengan cerita saya tadi, bahwa orang itu kan bisa berbuat karena ada faktor yang bisa ditarik atau didorong. Ya. Orang itu bisa tertarik atau terdorong. Ada sesuatu yang menariknya sehingga dia semangat, ada sesuatu yang mendorongnya sehingga dia bisa maju. Mungkin itu. Ya, baik. Berarti ini ada bisa disimpulkan ya, artinya dari
dari hipotesis tadi dari pertanyaan saya, bisa disimpulkan karena minggu lalu kita juga ada mengundang salah satu narasumber. Ternyata dari kecil beliau sudah ditanamkan nilai-nilai agama oleh ibundanya, sehingga ketika dia usia SD kelas 5, ketika orang tuanya memutuskan merubah pekerjaannya itu tidak lagi menjadi salah seorang karyawan di kapal pesiar, ya ini cerita dari Pak Sabah, mungkin Dinda Hendri masih ingat, itu sahabat kita yang sekarang udah jadi direktur di Yamaha. Jadi kelas 5 SD dia sudah memberi jawaban yang betul-betul bernilai ketuhanan. Artinya rezeki itu dari Allah, jadi tidak ada yang harus kita khawatirkan. Yang penting kita ikhtiar, dan beliau pun semenjak SMP itu sudah ikut orang tuanya mencuci mobil, ya, dan terus dia dalam keyakinan kedekatan dirinya kepada Allah. Nah, ini yang saya mau tanya dengan Dinda Hendri ini, karena kalau bagi yang beragama Islam itu kan ada istilah ihsan, ya. Kenapa kalau kita bicara dalam konteks aplikasi sehari-hari, tadi kan dalam taksonomi skills tadi dikatakan bahwa aplikasi itu kan sudah di atas dari understanding, ya. Nah, ini gimana challenge ihsan ini sehingga dia tidak hanya hafalan, dia tidak hanya mengerti, ya, dia tidak hanya aplikasi tapi menjadi analisis bahwa dia itu melakukan karena ihsan, karena Tuhan melihat dia. Nah, ini gimana nih, Dinda Hendri? Karena ketika masalah ini tidak betul diterapkan dalam keseharian, itu tidak menjadi kebiasaan, bahkan budaya. Tadi Dinda Hendri menjelaskan bahwa dari sisi SDM itu, kompetensi dan ujungnya itu adalah budaya. Nah, ini belum membudaya di negara kita. Gimana ini, Dinda Hendri? Silakan. Nah, ini ya memang ujung dari pertama tadi keyakinan gitu ya. Keyakinan ini memang background-nya kan pertama dari pengetahuan agamanya. Tapi tentu tidak cukup saja pengetahuan teori, kita juga butuh tentang bagaimana mengamalkan dari apa yang kita tadi pahami gitu ya. Nah, kan levelnya kan boleh jadi orang tahu tapi belum tentu dia mau gitu kan. Orang itu dia yakin sesuatu gitu ya, tapi di tingkat pengamalannya kan bisa jadi ada gap gitu ya. Memang bagusnya itu adalah kita setelah kita paham, lalu tahap selanjutnya adalah amal, pengamalan. Nah, amal ini memang awalnya ada unsur paksaan, unsur dipaksa kitanya mau gitu ya. Kita ada unsur paksa kita untuk mengamalkan sesuatu yang baik itu, tapi kalau sudah menjadikan kebiasaan, sesuatu yang baik itu menjadi kebiasaan, maka dia akan menjadi sebuah akhlak baik bagi kita. Tapi sebaliknya, manakala kita biasa melakukan hal buruk-buruk, maka itu akan menjadi sesuatu akhlak yang buruk juga bagi kita. Namun prosesnya memang dari pemahaman. Tapi setelah pemahaman ada pengamalan. Tapi pengamalan ini juga memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, butuh juga stimulan apa tuh? Pertemanan juga penting. Ya. Manakala kita berteman dengan orang-orang baik, kan kita biasa juga melakukan hal yang baik. Tapi manakala kita berteman dengan orang yang buruk, gitu ya, kita akan juga biasa melakukan hal yang buruk juga. Nah, contoh tadi saya kasih contoh tentang kita bekerja, kita harus jujur. Gitu ya. Ya, kalau kita berada di lingkungan orang yang suka bohong, ya kita ikut-ikutan juga. Bisa terkuras kejujuran kita. Nah, ini memang kalau kita belajar secara konsep, memang sesuatu akhlak yang baik itu dimulai dari pemahaman. Lalu dari perbuatan-perbuatan kecil menjadi kebiasaan-kebiasaan, akhirnya menjadi budaya. Budaya kita, kebiasaan-kebiasaan buruk itu kan dimulai dari hal yang kecil, tapi menjadi kebiasaan-kebiasaan, akhirnya menjadi suatu akhlak yang baik. Itu memang melalui sebuah proses. Tapi timbul pertanyaan mungkin bagaimana kalau bagi orang yang sudah
rusak ya. Ya tentu ada usaha dari orang tersebut atau pihak lain untuk memperbaikinya. Dan ini butuh waktu, tentu butuh proses. Ya proseslah yang membuat kita bisa menjadi yang baik. Itu dok. Baik, terima kasih Dinda. Ini ada yang mau bertanya ini. Mbak Embung ya, silakan Mbak Embung untuk bertanya. Mangga. Baik, terima kasih. Dibuka Maka, ya terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kak Edi, Kak Hendri, Bu Wahyu hadir nampaknya, dan Bapak dan Ibu semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi adalah bahagian bagaimana kita menyegarkan apa yang pernah kita dengar sebelum-sebelumnya. Saya ingin menanyakan sedikit Pak. Kalau kita bicara soal pendidikan dan pelatihan, kita kaitkan dengan taksonomi Bloom, kita juga yakin kalau yang namanya pelatihan itu memakan waktu. Kemudian ada input, ada proses, dan ada output. Kalau boleh beri keterangan kepada saya, seandainya posisi di remember, understand, aplikasi, dan analisis, dan seterusnya sampai create, memakan waktu berapa lamakah Pak? Karena kami yang di Widyaswara mendapatkan modul pada umumnya itu given ya, artinya sudah dipatokkan bahwa dalam waktu 6 JP atau 9 JP atau 12 JP jam pelajaran, peserta yang dilatih itu ditetapkan misalnya harus mampu menerapkan atau mampu mendayagunakan misalnya. Jadi pertanyaan saya, waktu 6 atau 9 JP itu apakah betul-betul mereka itu bisa menghasilkan atau outputnya sesuai dengan deskripsi yang kami pegang gitu Pak. Mohon penjelasan Pak Edi, Pak Hendri, dan mungkin nanti Dokter Wahyu bisa menambahkan lagi. Karena kadang saya terpikir nih 9 JP tapi disuruh menerapkan bla 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 bla. Mah dia mengerti aja masih kebingungan terus tapi disuruh menerapkan langsung. Maaf, mungkin ini bagi kami perlu penjelasan yang lebih. Terima kasih Pak Hendri, Kak Edi, dan semua peserta. Maaf. Terima kasih Mbak Endung. Lanjut dijawab Dinda Hendri, silakan. Kalau berdasarkan apa tuh konsepnya, create itu kan doktor itu sebenarnya. Yang bisa menciptakan sesuatu kan sudah kayak Dokter Edi itu udah create gitu ya. Namun di lapangan boleh jadi orang itu secara pendidikannya dia tidak, secara pendidik formal dia tidak sampai doktor, tapi boleh jadi dia bisa meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu yang bisa terjadi. Nah, saya yang menyampaikan tentang aplikasi itu ada sebuah buku mengatakan bahwa kita itu akan ahli dengan segala sesuatu, satu hal itu butuh 10.000 jam. Kalau dikalikan tahun sekitar 10.000 jam. Kita bisa menjadi profesional suatu bidang. Ya. Jadi butuh waktu yang lama, 3-4 tahun. Contoh kita mengajar itu kan bisa berkreasi sedemikian rupa kan butuh waktu yang panjang. Apapun pekerjaan gitu ya butuh waktu. Walaupun ada mungkin orang-orang yang memiliki talenta yang bisa berbakat tentang sesuatu itu bisa cepat. Tapi ada juga orang tentang sesuatu itu bisa lambat. Tergantung. Contoh saya nggak begitu pinter dalam seni, suruh belajar gitar. Halo? Terputus Pak. Ya, lanjut. Ya, terputus sempat tadi. Silakan lanjut. Oh, udah. Jadi tadi sampai di mana ya? Sampai di aplikasi itu memang butuh waktu. Tapi kalau kita memahami sesuatu, dengar?
Dengar. Dokter Edi. Tapi dengar. untuk memahami sesuatu memang juga kalau untuk hanya sekedar tahu kan mudah ya. Kita baca, tahu gitu ya. Tapi kalau untuk sampai memahami juga butuh waktu juga. Jadi kalau secara waktu cukup butuh waktu. Tapi tentang apa dulu ya? Tentang apa yang harus kita pelajari, yang kita ajar atau kita pelajari. Saya juga ngajar di kampus juga kadang-kadang dalam satu semester itu saya paling sampai understand. Nggak sampai ke analisis. Kadang-kadang ditanya tentang analisis hubungan modul satu dengan yang lain pun udah pudeng ke mahasiswa sekarang. Tapi yang paling mudah kan definisi ini apa? Kadang-kadang itu juga nggak bisa. Itu kan paling mudah gitu ya. Itu paling mudah kita ngajar, kita tanyakan lagi definisi apa ini. Kadang-kadang juga nggak hanya sekedar menghafal juga dia tidak bisa. Gitu ya. Untuk sampai tahap mengerti gitu ya. Untuk kita mengerti itu kan bisa menghubungkan antara modul satu modul lain itu juga nggak gampang gitu ya. Saya pernah mencoba itu nggak gampang. Untuk bertanya satu pertanyaan mengaitkan 2 modul atau 3 modul sebuah pertanyaan ke mahasiswa itu tidak mudah juga ternyata. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Henry. Ya, mungkin Dido saya tambahkan ya. Artinya begini. Halo? Bisa dengar suara saya? Putus-putus Pak Edi, tapi dengar, tapi putus-putus. Ya. Masih putus-putus sekarang? Enggak. Udah bagus ya. Jadi begini Mbak Embung, ketika kita misalnya sebagai Widya Iswara ataupun dosen ya, bicara tentang paham dan aplikasi, itu aplikasi dalam tahap 2, karena level kompetensi itu ada 4 ya. 1, dia tidak tahu, dia belum tahu, dan tentu dia tidak bisa atau tidak mampu. Nah, yang diharapkan dalam pengajaran itu adalah tahu dan mampu, tapi mampunya baru kompetensi 2. Kompetensi 2 ini dia masih perlu dibimbing, ya. Nah, sementara tadi Dindo Henry mengatakan man hours ataupun jam terbang dalam aplikasi, nah itu yang menuju ke kompetensi 3. Kompetensi 3 dia mampu tanpa harus bimbingan, ya. Nah, ini kompetensi 3 ini yang kebanyakan ini tidak menjadi perhatian kita baik di bangku kuliah maupun kalau kita bicara ASN misalnya Widya Iswara. Karena saya juga sempat walaupun tidak sebagai Widya Iswara tapi terlibat mengajar ya, menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi yang notabene kita juga memahami. Nah, kompetensi level 3 inilah yang butuh hours, butuh jam. Baru dia nanti masuk ke highly skill yang dikatakan kompetensi 4, di mana di situ mampu berkreasi, mampu inovasi. Nah, jadi menurut saya, kita melihatnya dari sisi kompetensi level ya. Jadi bukan melihat dari sisi bagaimana kurikulum dan silabus tadi diharapkan bagi kita sebagai pengajar, karena memahami dan juga mengaplikasikan. Tapi level aplikasinya, kalau kita bicara di level aplikasi 2, mungkin masih 2 minus ya. Belum 2 plus. 2 plus itu bimbingannya sudah minim. Tanpa bimbingan dia sudah masuk kompetensi 3. Jadi sering kita melakukan assessment baik di industri maupun saya sebagai dosen kalau di universitas yang mengajar S2, saya selalu menekankan hal itu. Jadi kalau seperti tadi Dindo Henry menjelaskan, oh mahasiswanya sangat sulit, karena mungkin kita jarang menggunakan studi kasus. Ya. Kalau kita ingin mengembangkan antar modul, itu memang harus disiapkan studi kasus. Nah itu kenapa dulu waktu saya memimpin salah satu sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Texmaco, itu saya aplikasikan itu total quality management. Jadi masing-masing dosen ataupun pengajar itu dia punya kelompok agar mereka melakukan interaksi studi kasus. Bagaimana menggabung modul satu dengan modul lainnya. Tapi kalau dia berjalan sendiri-sendiri, tentu mahasiswa didik kita juga tidak memahami. Karena itu jarang diaplikasikan studi kasus. Nah ini yang di kita kurang. Nah itu tadi kenapa kita banyak sekali sebenarnya hal-hal yang harus kita rombak ya. Nah itu juga kenapa dalam Life Learning Club ini
Kita harapkan nanti kalau kita sudah berjalan, itu ada personal scorecard, baik secara individu maupun secara berkelompok. Bahkan kita akan bikin suatu reward mingguan, bulanan, agar mereka betul-betul bersemangat dalam belajar dan mengaplikasikan. Nah, itu yang saya nampak. Karena aplikasi itu tidak cukup kalau cuma sekedar sebentar, ya. Tidak cukup kalau cuma dalam satu hal. Harus juga bisa menyelesaikan yang lebih kompleks. Itu yang diistilahkan tadi Dinda Hendry itu, bagaimana antar modul itu dia menjadi satu kesatuan untuk melihat suatu masalah. Nah, ini yang di sini kita kurang berkreasi, ya. Nah, kalau di dalam kajian total quality management, dosen itu dibikin kelompok, ada rumpunnya, ada integrasinya. Sehingga mereka itu tidak akan lebih kepada yang dikatakan skill tertentu, tapi mereka menuju ke multi skill. Jadi kalau ada dosen yang tidak masuk, bisa diganti sama dosen yang lain, karena dia akan lihat dari sudut yang mungkin kalau dia sekarang ini ngajar, ya, finansial, tetapi tiba-tiba ada dosen teknik yang tidak masuk, dia bisa masuk melihat dari sudut finansialnya. Karena mereka sudah bicara dengan studi kasus lapangan. Nah, ini yang kita kurang. Sehingga mahasiswa kita, ataupun maaf ya, ketika kita menjadi ASN, ketika para pengajarnya tidak menciptakan lingkungan yang seperti itu, biasanya ya tidak akan menjadi suatu kompetensi. Karena kitanya juga kurang memberikan contoh-contoh studi kasus di lapangan. Nah, ini yang waktu itu ya. Jadi ini saya sudah tidak menjadi pegawai negeri itu sudah sejak tahun 2000. Jadi udah lama sekali nih Mbak Embung ya. Jadi analisis saya ini sebelum tahun 2000, mungkin saja sekarang udah banyak perubahan. Namun ya saya banyak dapat dari mahasiswa saya yang rata-rata pegawai negeri S2, itu kebanyakan ternyata masih banyak hal yang dulu saya alami ketika saya menjadi pegawai negeri, tetap terjadi ya, bahwa mereka tidak bisa melakukan analisis ya, dan terbukti ketika mereka mahasiswa S2 pun, ketika menulis yang dikatakan tesis ataupun disertasi ataupun apa istilah di Indonesia untuk S2-nya, itu mereka agak susah itu walaupun dengan 3-4 variabel saja ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Embung. Kemudian saya tawarkan lagi kepada yang lain kalau ada yang ingin bertanya kepada Dinda Hendry yang hadir malam ini. Silakan angkat. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, ini Dinda Hendry ada pertanyaan ini dari Mbak Ina Marlina ya. Ihsan merupakan dasar inti pengendalian diri, sehingga akhlak akan terjaga dengan baik dimanapun kita berada. Mohon pendapat Pak Henry dalam hal ini. Silakan Dinda. Ini masalah ihsan. Silakan. Gimana tadi pertanyaannya, Dok? Saya kurang dengar. Pertanyaannya, ihsan merupakan dasar inti pengendalian diri, sehingga akhlak akan terjaga dengan baik dimanapun kita berada. Mohon pendapat Pak. Ya, baik. Dinda, jelas? Ya, ini aplikasi ihsan dalam keseharian. Dalam keseharian ya. Jadi ihsan dikaitkan dengan bagaimana kita mengendalikan diri. Ya, memang pengendalian diri yang terbaik itu memang ketakwaan ya. Kita menyadari bahwa pertama itu adalah kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa ini khusus untuk yang beragama Islam. Kalau beragama Islam tentu kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui kita, mengawasi kita, sehingga perbuatan kita itu kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu Allah yang tahu. Ya. Nah, untuk sampai keyakinan tahap itu tentu kalau orang yang sudah memiliki keyakinan seperti itu, tentu pengawasannya bukan dari dia takut oleh karena dilihat orang, tapi dia takut
akan siksaan neraka. Dia akan takut dia kelak tidak mendapat surga dan tidak mendapat janji-janji kebaikan dari Allah gitu ya. Nah, untuk pengendalian diri bagi orang-orang yang insan tentu orang yang selalu berpegang teguh terhadap keyakinannya kepada Allah. Dan ini tentu sejalan dengan amalan-amalannya, amalan baik, amalan ibadahnya maupun amalan duniawinya. Ya, tentu berusaha juga untuk salah satu membuat kita tidak bisa mengendalikan diri itu adalah banyaknya dosa, ya. Dosa yang kita lakukan, sedikit demi sedikit kita lakukan dosa, berkumpulnya dosa, itu yang membuat lama-lama kita tidak menyadari bahwa perbuatan kita itu sudah menyimpang. Mungkin saya tidak begitu banyak menjelaskan ini, lebih kurang seperti itu. Mungkin dari Dr. Edi bisa nambah. Saya pikir tidak perlu saya tambahkan, itu sudah jelas ya. Artinya pertanyaan dari Mbak Ina itu, aplikasi ihsan itu memang sebenarnya itu yang tadi juga menjadi pertanyaan saya ke Dinda Henry ya, dan sudah dijawab sebenarnya. Artinya konsep tauhid ataupun keyakinan kita kepada Allah bagi umat Islam ya, itu yang harus betul-betul dalam, bahwa nanti hidup ini ada hari akhir, kita diawasi sepenuhnya, bahkan lebih hebat dari CCTV. Nah, ini yang saya katakan itu belum betul-betul diaplikasikan dalam keseharian. Nah, ini yang menurut saya hal sifat internal ini yang payahkan diri, kita sudah akan meminta scorecard bagaimana aplikasinya dan keseharian itu menjadi budaya, sehingga ihsan kita rasakan di hidup ini ya. Karena rasa bahagia itu sebenarnya sudah kita rasakan apabila tadi kita bisa dengan jujur, kita rajin, kita betul-betul dalam konteks ibadah, dalam perilaku kita untuk mencari ridho Allah. Jadi itu kira-kira secara umum ya. Baik, saya minta ada pertanyaan lain tidak? Oh ya, Mbak Embung hanya mengatakan perlu studi kasus. Ya Mbak Embung, jadi ini sebagai pengalaman aja Dinda Henry ya, artinya mengaitkan bagaimana kita sebagai Widya Iswara ataupun sebagai trainer itu selalu bermain di studi kasus. Tanpa kita bermain studi kasus, susah mereka mengaitkan keilmuan yang lain dengan keilmuan satunya lagi. Itu kenapa saya katakan ketika saya menjadi pimpinan sekolah tinggi waktu itu di Texmaco, saya aplikasikan itu total quality management kepada para dosen agar ketika mereka mendesain ya suatu bahan ajar itu sudah terintegrasi menuju ke aplikasi di lapangan. Bahkan karena waktu itu kampus kita di Subang, itu kepada para dosen pun saya minta kerja di lapangan untuk link and match agar mereka mengajarkan itu bukan hanya teori base, tapi sesuatu yang dia sudah praktekkan di lapangan. Sehingga dosen-dosen itu ada pengayaan ya terhadap perilaku lapangan. Tapi kalau dosennya sendiri atau trainernya sendiri itu hanya pelaku baca buku, maka bagaimana kita mengharapkan siswanya untuk menjadi pelaku lapangan yang baik ya. Nah, ini saya ambil sebagai pembelajaran ketika dulu saya menjadi mahasiswa yang juga politeknik waktu itu di Inggris. Itu ternyata para dosen kita itu mayoritas mereka adalah praktisi lapangan. Hampir 60%. Jadi yang muda-muda saja itu yang kariernya dari bawah. Tapi kebanyakan mereka dari lapangan setelah mendekati pensiun atau pensiun, mereka menjadi pengajar di perguruan tinggi ya. Sehingga mereka mengajarkan sesuatu yang applied. Sesuatu yang teraplikasi. Jadi kalau hanya keilmuan tanpa aplikasi, nah itu yang mahasiswa ataupun partisipan yang ikut dalam kelas kita itu kebanyakan bingung juga ya, karena pengajarnya juga masih bingung gitu ya.
Baik. Berikutnya saya lihat ini yang dari tadi kelihatan antusias mau bertanya itu mana tadi? Eyang bertanya Pak Eliusman. Pak Eliusman mungkin ada pertanyaan? Bang Eliusman? Ya, ada Pak Edi. Ya, silakan Bang. Ya. Baik, izin Pak Edi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Hendri. Malam. Memang kami sebagai Widya Suara sama dengan Mbak Imbung ini. Saya di Sumatera Barat, Bu Imbung, dari BPSDM Sumatera Barat. Terkait dengan pengendalian diri yang disampaikan oleh Pak Hendri, tadi Bu Imbung juga pertanyakan terkait dengan JP. Ini bagaimana penerapan 6 JP, 9 JP, sampai 12 JP itu aku dilakukan penerapan. Itu dikaitkan dengan agama dan pengendalian diri. Di intinya yang Bapak sampaikan tadi adalah bahwasanya pengendalian diri yang bagus imannya dan ketakwaannya atau keisanannya itu adalah dianggap itu ada benar, maksudnya udah bagus juga pengendalian dirinya. Tapi kenyataan di lapangan Pak Edi, ada bukan selamanya, ini kenyataan di lapangan, bukan orangnya hebat, orang yang pintar, malah mohon maaf, udah S3 juga pengendaliannya juga bisa masuk kesalahannya Pak Edi. Karena berapa kasus atau di perguruan tinggi kita lihat juga ada berapa dokter juga mohon maaf ihsannya masih lemah mungkin, dan pengendaliannya di mana salahnya itu Pak Edi. Barangkali mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Dinda Hendri, pertanyaan dari Bang Eliusman tadi? Ini Dokter Edi yang bisa jawab nih sepertinya. Jangan gitu dong. Tapi kalau kita lihat dulu tadi kan, orang itu kan boleh tahu, boleh jadi orang itu kan paham, tapi belum tentu apa yang dia pahami. Dia tahu gitu ya, tapi apa yang dia tahu belum tentu dia amalkan. Jadi ini antara orang pendidikannya, ilmunya udah banyak, dia tahu sebenarnya. Segala sesuatu itu yang baik-baik tahu. Tapi tingkat pengamalannya, ini kan masalah pertama itu adalah masalah keyakinan. Kedua adalah setelah dia yakin di dalam perjalanan hidup itu, manakala dibenturkan dengan kondisi tertentu, bisa jadi keyakinannya itu dikalahkan oleh benturan itu. Misalnya apa? Misalnya dia sebenarnya nggak mau berbuat yang tidak baik, tapi kena kondisi. Nah ini kan masalah kekuatannya, kekuatan imannya. Kena imannya nggak kuat, gitu ya, bisa jadi tergoda. Dan kita sama-sama tahu bahwa antara nafsu dan keimanan kita itu kan selalu ada, gitu ya. Antara setan dan malaikat itu selalu ada. Dalam saya pernah baca mendengar sebuah ceramah, itu jumlah kata-kata malaikat dengan setan itu sama jumlahnya. Jadi balance. Ya, itu boleh jadi pada saat tertentu orang itu tergelincir hal-hal yang tidak baik. Tapi lama-kelamaan karena dia tidak sadar, ya bisa selamanya gitu ya. Nah, ini kan masalah keimanan orang masing-masing gitu ya. Tapi kadang-kadang timbul pertanyaan juga, ada orangnya juga yang tidak beragama pun kok bisa baik gitu kan. Ya dia percaya dengan kebaikan sebenarnya. Sehingga dia baik gitu ya. Jadi hubungan antara pengetahuan dan pengamalan ini ya bisa jadi terjadi gap. Banyak juga orang yang tahu hal-hal yang baik, tapi dia tidak berbuat baik, ada juga. Tapi ada juga orang ya yang dia nggak tahu bahwa itu baik, tapi dia ikut-ikutan saja. Bisa jadi dia juga ada baik. Maka ini lingkungan juga bisa mempengaruhi. Banyak faktor. Faktor dari dalam itu pengetahuan kita, faktor dari luar lingkungan. Ya, mungkin dari saya itu. Baik. Terima kasih Dinda. Satu lagi Pak Hendri, kata kuncinya Pak Edi. Izin Pak Edi ke Pak Hendri juga. Kata kuncinya kira-kira apa sih yang menyebabkan orang yang tahu, orang yang paham, tapi juga meleset gitu.
Kira-kira kata kuncinya di mana itu Pak Hendri? Nah, pertanyaan ini juga kadang-kadang saya juga dulu saya bekerja, ini pengalaman saya pribadi ya. Lalu saya berpikir untuk mendidik anak saya ini saya harus berhenti bekerja, saya harus jadi dosen sehingga saya bisa didik anak saya dengan baik. Saya berusaha belajar yang banyak untuk bisa didik anak saya. Tapi saya kenyataannya apa yang saya harapkan tidak seperti apa yang harapkan. Yang seperti apa yang saya harapkan ya. Ya, kata kuncinya memang ada dua. Usaha dan doa. Usaha. Jangan hanya usaha saja, tapi kita berdoa. Ya kalau Allah berkehendak, kan segala sesuatu kan Allah yang menggerakkan kita. Amin. Menurut saya ini kehendak Ya, Allah gitu ya. Maka kalau kita berusaha dan berdoa, insya Allah kita bisa baik. Tapi ya kita berusaha baik, tapi kita nggak berdoa, nggak minta-minta gitu ya. Dan Allah tidak menghendakkan kita baik, ya bisa celaka. Usaha dan doa kata kuncinya menurut saya. Baik, baik. Makasih Pak Hendri. Ya. Makasih Pak Edi. Kembali lagi ke Baik. moderator. Ya. Ya. Ini waktu sudah 8.56. Mungkin untuk 4 menit terakhir saya tambahkan untuk menjawab pertanyaan Bang Eli Yusman ya. Jadi gini Bang Eli Yusman, betapa bahan ajar kita ketika kita sebagai widya iswara, sebagai dosen, sebagai guru, terkadang kita kering dari nafas-nafas keimanan ataupun keislaman. Ya, nah itu saya pribadi ketika mengajarkan PDCA, Plan, Do, Check, Action, itu saya langsung kaitkan dengan keimanan. Ya, ketika saya mengajarkan langkah-langkah Plan, Do, Check, Action, itu saya langsung mengatakan langkah pertama itu sudah otot tauhid yang harus Anda miliki. Apa itu? Otot sabar yang Anda harus latih. Nah, itu cukup panjang ini kalau saya jelaskan. Nah, jadi kalau di kelas saya yang sederhana yang saya suka gunakan, itu harus diaplikasikan yang dikatakan SIP. Sabar, syukur, itu ibarat sayap kehidupan. Kemudian ikhlas ketika melakukan sesuatu dan ridho menerima hasilnya karena kita melatih sabar. Dan kita senantiasa tawakal kepada Allah. Makanya tadi yang dikatakan Dindo Henry, tentu ada doa di situ ya, karena tanpa doa tidak mungkin kita tawakal. Tawakal itu juga bagian dari doa. Makanya secara ringkasnya saya katakan latihlah SIP. Sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Karena kalau tadi dia mau S3, mau profesor, konsep ikhlas saja dia tidak bisa, berarti ini masa lalu dia yang belum terbiasa. Sehingga dia harus belajar konsep ikhlas lagi. Bahwa dia melakukan itu hanya untuk yang maha, ya, yaitu bagi umat Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dalam perjalanan dia belum hasil, dia akan sabar. Ketika apapun capaian yang dia dapat, dia akan senantiasa bersyukur. Dan kenapa dia tidak stres? Karena setiap langkah kakinya penuh dengan tawakal tu Allah. Nah, jadi dengan begitu usaha dan doanya itu betul-betul tidak kering dalam aplikasi keimanan. Karena kita yang seperti umum kita kenal ada yang dikatakan EQ, SQ, dan IQ. Nah, kita kebanyakan pendekatannya lebih ke IQ saja, kognitif. SQ-nya tidak, jadi kering ruhnya. Ruh yang kering inilah menciptakan ya manusia-manusia didik yang saya anggap kita perlu lakukan satu lagi perbaikan. Termasuklah diri kita sendiri. Senantiasa kita lakukan yang saya katakan istilahnya perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Jadi selalu begitu, setiap hari begitu. Jadi kalau kita selalu perbaiki diri dan lakukan terbaik dan mengajak juga orang lain, insya Allah itu Bang Eli. Mohon maaf ini sebagai tambahan. Baik, Bang Dindo Henry. Lebih sempurna lagi Pak Edi. Makasih. Ya, Dindo Henry ini sangat senang sekali malam ini sudah memberikan kita satu wawasan baru, keilmuan ya dan juga tazkirah ya. Mengingatkan lagi kepada kita sebagai hamba Allah yang senantiasa harus memperbaiki diri. Ini banyak sekali tips-tipsnya dan Masya Allah bagus sekali. Kami sangat senang ini. Dindo Henry, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Sebagai penutup, silakan Dindo. Apa sebagai penutup? 1-2 kalimat sebelum kita tutup. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hal yang kurang tepat saya minta maaf dan tentu kepada Allah saya minta ampun. Hal-hal yang baik yang bisa diimplementasikan, yang bisa dilakukan
mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan intinya adalah di dalam kondisi perubahan yang terjadi saat ini, tentu mau tak mau, suka atau tidak suka, kita akan dihadapkan dengan kondisi apa yang istilahnya industri 4.0 itu adalah sebenarnya sumbernya itu cikal bakalnya itu adalah dengan berkembangnya internet. Dan kita semua hari ini sebenarnya sadar dan tidak ataupun tidak sadar sudah memasuki era itu. Dan kita tentu akan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Itu saja Pak Edi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mau sedikit, mau banyak, sama aja tetap. Sampai nggak pegang lihatnya dia sedih sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mungkin sinyal saya kurang bagus, suaranya terputus-putus. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya closing statement dari Dindo Henry ataupun Pak Henry, maka cukup sudah acara kita malam hari ini. Insya Allah untuk Live Learning Club kita sambung lagi hari Kamis, dan e-chat Icon Talk kita sambung besok pukul 1 bersama Ustadz Teddy tentang bagaimana menghadapi permasalahan kehidupan. Baik, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari tutur kata kami ataupun penyampaian kami pada malam hari ini. Kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.